surga. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Ibadah ini sudah disediakan Tuhan buat kita semuanya, untuk kita dapat bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Apapun itu, mari Bapak Ibu kita tetap bersyukur bahwa yang diberikan Tuhan ada yang terbaik buat kita semuanya. Kita naikkan pujian yang pertama. Ucap syukur, berterima kasih untuk sebagai pujian yang terbaik bagimu. Tuhan, kami mohon rumah ibadah kami, berkenan hadir di tengah kami, memberkati kami, memberkati kami, dan membekali kami dengan firman. Terima kasih Tuhan, pada kami dimanapun berada Tuhan. Tanganku tidak pendek untuk menjangkau setiap kami, dan semuanya ada di dalam berkat dan kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat ibadah ini Tuhan dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, lagu berikut yang akan kita naikkan adalah sebuah pujian, pengakuan dari setiap kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, kita tidak perlu
Karena kita semua tahu bahwa Bapa yang mengasihi itu memelihara setiap kita. Dan yang kan pujian, ku tahu memelihara. Terima kasih Tuhan. Bersyukur karena Kau bersedia menolong. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik Jemaat di rumah masing-masing yang disayang oleh Tuhan, dikasihi Tuhan, dan pemirsa sekalian dimanapun juga Anda berada yang dapat menangkap siaran pemberitaan firman Tuhan ini. Kasih sayang Tuhan yang begitu besar dicurahkan atas kita sekalian. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, baiklah kita akan berdoa lebih dahulu. Kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Ya Tuhan, pemilik hidup kami, pemilik langit bumi dan isinya. Kami datang pada Tuhan, kami memerlukan firman Tuhan.
Tuhan mau tolong kami, berikan kepada hamba-Mu ini pesan-pesan Tuhan, kuasai pikiran dan hati hamba-Mu ini supaya hanya kata-kata dari Tuhan sajalah yang boleh sempat keluar dari hati, dari bibir hamba-Mu ini. Tuhan tolong. Dalam nama di atas segala nama Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya. Berfirmanlah Tuhan, kami suka mendengarnya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun pokok renungan firman Tuhan atau tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang rumah doa dan rumah doa bagi segala bangsa. Ya. 1 Romawi itu rumah doa, 2 Romawi rumah doa bagi segala bangsa. Ya. Coba kita lebih dulu masuk dalam pendahuluannya sebelum masuk dalam inti pemberitaan firman Tuhan ini. Rumah doa maksudnya supaya ada doa dalam rumahku, kata Tuhan ya. Lalu kalau kita membandingkan ada rumah doa, ada rumah perbendaharaan. Kalau ada rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku ya. Supaya ada doa dalam rumahku, itu rumah doa. Rumah perbendaharaan kata Maleaki supaya ada persediaan makanan di rumahku. Bukan cuma ada makanan, ada persediaan makanan. Jadi makanan dalam rumah Tuhan, dalam rumah perbendaharaan itu dimaksudkan itu makanan untuk imam-imam. Ya. Karung kosong tidak bisa berdiri. Hanya karung yang penuh isi, kalau itu karung beras barulah karung itu bisa berdiri. Kalau imam-imam yang melayani di dalam rumah Tuhan, dalam rumah perbendaharaan itu kelaparan, sulit untuk dia bisa berdiri. Bagaimana dia bisa mempersiapkan makanan rohani? Bagaimana dia bisa mempersiapkan firman Tuhan? Pelayanan dalam rumah doa. Itu sebabnya rumah doa ada rumah perbendaharaan. Injil Matius 21 ayat 13. Saya masuk dalam 1 Romawi lebih dulu, rumah doa. Ya, Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-13. Coba tolong Ibu Wendy. Matius 21 ayat yang ke-13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Pertanyaannya, emosikah Yesus sampai dia mengusir semua orang yang berjual beli di dalam bait Allah? Dalam Injil Yohanes disebutkan Yesus mengambil cambuk dari tali ya, lalu dia pakai itu untuk mengusir orang yang berjual beli. Bait Allah adalah tempat imam melaksanakan tugas keimamannya. Semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah diusir. Tuhan katakan, kamu menjadikannya sarang penyamun. Siapa kamu di sini? Yang menjadikan rumah doa menjadi sarang penyamun. Itulah orang-orang yang berjual beli ditambah dengan imam-imam yang kompromi dengan segala kebusukan hati mereka. Meja penukar uang oleh Yesus dibalikkannya. Tidak boleh uang Romawi masuk dalam persembahan di bait Allah. Kelihatannya dari luar begitu rohani, bukan? Uang orang kafir, orang Romawi itu tidak boleh, harus ditukar dulu dengan uang Yahudi. Kelihatannya
benar-benar imam-imam itu sungguh-sungguh menghargai persembahan di bait Allah, tapi sebenarnya tidak. Bangku-bangku pedagang merpati juga dibalikkan. Pedagang merpati, Alkitab menyebut pedagang merpati. Merpati itu gambar dari ketulusan ya. Hendaklah kamu cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati ya. Merpati itu tulus. Kalau pedagang merpati itu ketulusan yang diperdagangkan. Pedagang itu berarti jual beli ya, perdagangan. Jangan roh perdagangan masuk dalam bait Allah, dalam gereja Tuhan ya. Pedagang itu jual beli, memakai prinsip untung rugi. Ketulusan barulah disebut ketulusan kalau ketulusan itu tidak diperjualbelikan. Kalau aku tulus, apa untungnya bagiku? Kalau aku tidak tulus, apa ruginya bagiku? Imam-imam meneliti persembahan merpati untuk korban bakaran. Supaya tidak boleh ada yang cacat. Dan imam-imam plus imam-imam kepala menambahkan banyak syarat untuk persembahan merpati. Jika orang yang ingin mengadakan korban bakaran berupa merpati, korban bakaran berupa merpati ini adalah korban bakaran dari orang miskin. Kalau orang yang mampu korbannya lembu, atau yang sedang korbannya kambing atau domba ya. Jika mereka membawa merpati sendiri dari rumah, pastilah imam-imam itu menolak dengan alasan kurang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Pedagang-pedagang merpati yang di halaman bait Allah itu, kata imam, sudah memenuhi syarat korban bakaran. Jadi apa yang diperjualbelikan oleh pedagang-pedagang merpati itu, kata imam-imam dan imam kepala, sudah memenuhi syarat sebagai korban bakaran yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Saya bisa melihat di sini bagaimana jahatnya para imam-imam dan imam kepala itu, sebabnya Yesus sampai mengusir orang jual beli. Sebab apa, saudara? Sebab terhadap orang miskin pun mereka juga tega untuk mencurangi, untuk berlaku curang terhadap orang miskin. Jadi sudah ada kerjasama atau kong-kali-kong, kompromi dalam hal yang tidak jujur. Imam-imam di sini sungguh tidak menghargai tahbisannya sebagai imam. Tentu ada imbalan dari pedagang-pedagang merpati itu, uang yang masuk ke kantongnya sendiri, kantong imam-imam itu sendiri. Bait Allah jadi kotor karena kotoran merpati, lembu, domba dan sebagainya. Sungguh Yesus punya alasan kuat untuk mengusir orang yang berjual beli ini, berjual beli baik lembu, kambing ataupun burung merpati. Kita masuk pada bagian yang kedua, rumah doa bagi segala bangsa. Puji Tuhan, ini yang menarik ya. Tidak cukup rumah doa, tapi rumah doa bagi segala bangsa. Kalau cukup cuma rumah doa, tidak perlu Alkitab menghadirkan kalimat rumah doa bagi segala bangsa. Ada sesuatu yang menarik dalam ayat ini. Tapi coba kita mau baca lebih dulu dari Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-17. Coba tolong Ibu Weni dibacakan. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-17. Markus 11 ayat yang ke-17, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Rumah doa bagi segala bangsa. Tidak cukup rumah doa. Alkitab menghadirkan kata rumah doa bagi segala bangsa. Apa yang dikemukakan dalam Injil Markus 11 ayat 17 ini, rumah doa bagi segala bangsa, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7
bagian C. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ayat yang ke-6 coba Ibu Weni tolong dibacakan. Yesaya 25 ayat yang ke-6, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Anggur yang tua benar. Bagian yang kedua ini rumah doa bagi segala bangsa. Bagi segala bangsa Tuhan menyediakan suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Mau tidak mau kita akan sungguh-sungguh perlu mendalami tentang anggur ya. Anggur yang tua benar, bukan anggur yang baru. Anggur yang baru ya di dalam Injil Matius 9 ayat yang ke-17 coba boleh dibacakan. Ada anggur yang tua, ada anggur yang tua benar. Ada anggur yang baru ya. Injil Matius 9 ayat 17 coba tolong dibacakan. Matius 9 ayat yang ke-17, begitu pula anggur yang baru. Anggur yang baru ya. Tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Kantong kulit yang tua tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Terus Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. kantong kulit yang tua itu gambaran dari kehidupan yang tua. Tidak bisa menyimpan anggur yang baru, sebab anggur yang baru itu masih memuai, ya masih mempunyai tekanan, dan itu akan bisa membuat kantong yang tua akan pecah dan anggurnya hilang, kantong tuanya juga dua-dua hancur. Anggur yang baru masih mempunyai daya memuai yang kuat, harus ditempatkan dalam kantong kulit yang baru. Satu kehidupan yang tua tidak bisa mempertahankan anggur yang baru. Harus kantong kulit yang baru. Dia bisa elastis, dia bisa menahan, memuai. Walaupun anggur baru itu memuai, tapi tidak akan bisa memecahkan. Sebab kantong kulit yang baru itu mampu mempertahankan supaya anggur yang baru itu bisa tersimpan di situ. Nanti pelan-pelan dari anggur yang baru itu akan untuk kurun waktu yang cukup lama akan menjadi anggur yang tua, ya. Dan dari anggur yang tua menjadi anggur yang tua benar. Yesus mengubah air menjadi air anggur pada perkawinan di Kana. Ini mujizat yang Yesus lakukan pertama kali. Di Kana, Tuhan memperhatikan perkawinan di Kana. Sistem dunia ini dalam Injil Yohanes pasal 2, kisah ini sudah sangat terkenal. Ya, sudah. Saya tidak bacakan di sini untuk menghemat waktu, tetapi coba di rumah baca dengan teliti. Ada satu perkawinan di Kana di mana Yesus diundang dan mereka sampai pada satu titik mereka menghadapi krisis kehabisan air anggur. Nah, pada saat itulah Yesus yang diundang dalam perkawinan di Kana ini mengubah dari air menjadi air anggur. Sistemnya dunia ini adalah dikatakan tatkala pemimpin perjamuan itu terheran-heran dikatakan ya. Dia katakan kepada mempelai laki-laki, biasanya orang memberikan anggur yang enak lebih dulu ya, anggur yang baik ya, istilahnya anggur yang baik lebih dulu. Itu anggur tua, anggur yang baik itu anggur tua. Nanti kita baca ayatnya ya. Nanti kalau orang sudah puas minum, baru dihidangkan anggur yang kurang baik. Jadi sistem perkawinan dunia ini pada umumnya demikian. Pada mulanya baik-baik saja ya. Kata-kata sayang, kata-kata penuh perhatian begitu saudara. Saya kasih contoh saja ya. Waktu air anggurnya masih ada, belum habis,
perkawinan itu belum mengalami krisis, masih ada air anggur, mereka jalan-jalan di satu saat, tidak sengaja jatuh dalam lubang. Sang istri ini jatuh dalam lubang, lalu dia katakan, aduh sayang, luka ya. Lalu dia kata, ayo cepat sampai di rumah dikasih, dicuci bersih, dikasih teh yaujin untuk mematikan baksil-baksil. Barangkali di situ dengkulnya, lututnya itu diobati, disayang, diperban dengan baik. Berapa tahun kemudian waktu pernikahan itu sudah mulai jalan, ya, ini yang disebut krisis dalam pernikahan. Jatuh dalam lubang juga. Tapi bukannya malah disayang. Sang suami ini berkata, matamu tuh taruh di mana ya? Di dengkul ya? Dulu disayang. Sekarang tidak. Apa? Apa penyebabnya? Dulu air anggur itu masih ada. Sekarang sudah tidak ada, sudah habis. Sudah krisis. Krisis dalam pernikahan. Itu terjadi dalam dunia ini. Semoga itu tidak terjadi di kehidupan kekristenan. Tuhan perhatikan perkawinan di Kana. Tuhan memperhatikan pernikahan kita, perkawinan Kristen ini sungguh-sungguh. Yesus melakukan mujizat yang pertama. Sebelum mujizat-mujizat yang lain, mujizat yang pertama itu adalah mengubah air menjadi air anggur. Segala sesuatu yang pertama kali ditulis Alkitab itu punya arti yang sangat penting. Ya. Dan itu sebabnya kalau saja kita bisa mengerti ayat ini, iblis pernah datang pada Yesus dalam Injil Matius pasal 4 ayat 3, jika engkau anak Allah, gitu ya. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tatkala Yesus lapar, habis puasa 40 hari 40 malam, Alkitab katakan berasa laparlah ia. Nah pada kesempatan lapar itu iblis datang. Kalau iblis berani datang mencobai Yesus, apakah iblis juga tidak berani datang untuk mencobai kita? Tapi coba kita mau lihat bagaimana sikapnya Yesus menghadapi cobaan ini. Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau Yesus ingin membuktikan dirinya sebagai anak Allah, oh kau bilang jika engkau anak Allah, aku memang anak Allah. Dia ubahkan batu-batu itu jadi roti, maka itu adalah mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Mujizat mengubah air menjadi air anggur menjadi mujizat yang kedua sesudah itu. Ya. Prioritas Yesus datang dalam dunia ini adalah supaya sungguh-sungguh dia memperbaiki banyak kehidupan pernikahan yang gagal, banyak kehidupan pernikahan yang rusak, yang hancur, yang kehabisan air anggur. Yesus tidak terjebak dengan siasat iblis ini, ya. Kalau Yesus tidak terjebak, dia tidak membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Sendiri Tuhan Yesus tidak membuktikan dirinya sebagai, ini loh aku anak Allah, aku bisa mengubah batu menjadi roti. Tidak. Yesus tidak membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Nanti orang lain, Petrus akan membuktikan, Nathanael akan membuktikan. Bahkan orang gila di Gadara itu dikatakan anak Allah yang maha tinggi. Ya saudara, bukan pernyataan dari Yesus sendiri. Dia tidak membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Saudara, jika iblis berani datang kepada Yesus, iblis juga berani datang kepada kita. Ya, jika orang-orang iblis datang pada kita mencobai kita, jika engkau jujur, begitu dia katakan, buktikan kejujuranmu. Jika engkau tulus, buktikan ketulusanmu. Jika engkau baik, buktikan kebaikanmu. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Sama seperti Yesus tidak membuktikan dirinya. Tidak membuktikan, dia tidak mengubah batu-batu itu jadi roti. Kalau sampai Yesus perintahkan batu-batu itu jadi roti. Roti untuk siapa? Pada saat Yesus lapar. Itu roti untuk dia sendiri, untuk dia makan sendiri. Sementara misi dari Bapa
Yesus sebagai utusan yang datang dari Bapa punya misi tugas penting. Bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk jemaatnya. Tuhan mau tolong kita sekalian. Peristiwa anggur ini menjadi sangat penting. Anggur yang tua benar. Ada anggur yang tua. Ada anggur yang tua benar. Oh haleluya. Dalam Injil Lukas 5 ayat 39. Ayat ini penting, coba tolong Ibu Weni bacakan. Lukas 5 ayat yang ke-39. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Ya, Sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. anggur yang tua itu baik. Kata ini penting dah. Anggur yang tua itu baik. Waktu Tuhan bicara soal rumah doa bagi segala bangsa tadi dalam Yesaya 25 ayat 6 tadi, bagi segala bangsa Tuhan menyediakan suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, bukan cuma tua, anggur yang tua benar. Anggur yang tua itu kata Injil Lukas 5 ayat 9, anggur yang tua itu baik. Jadi anggur yang tua benar itu berarti baik benar gitulah ya Saudara. Baik benar. Ini tujuan Tuhan. Mengadakan mujizat yang pertama mengubah air menjadi air anggur. Dia mau perkawinan pernikahan orang Kristen ini tidak hanya baik. Ya, anggur tua. Tapi baik benar. Haleluya. Bukan saja baik, tapi baik benar. Di dalam Kidung Agung 1 ayat 2. Ya, boleh dibaca, coba tolong dibaca. Kidung Agung 1 ayat 2. Habis ini satu ayat lagi. Kidung Agung 1 ayat yang kedua. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, Ya. karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Cintamu lebih nikmat dari anggur. Ya, cintamu, cintanya Tuhan sebagai mempelai laki-laki bagi kita itu lebih nikmat dari anggur. Jadi anggur itu nikmat gitu loh ya. Cintanya lebih nikmat dari anggur. Ayat ini memberi kepada kita satu pemahaman anggur itu nikmat. Tapi cintanya Tuhan sebagai mempelai laki-laki bagi kita gerejanya sebagai mempelai perempuan. Sebab dalam Kidung Agung itu Kristus Yesus itu diperbandingkan dengan Salomo ya. Salomo kaya, Yesus lebih kaya. Bahkan ayat Alkitab katakan di sini ada seorang yang lebih besar dari Salomo. Anggur itu nikmat. Ini maksudnya Tuhan menciptakan air menjadi air anggur sebagai mujizat yang pertama. Bukan mengubah batu jadi roti. Tapi menciptakan, mengubah air menjadi air anggur. Tuhan mau dalam pernikahan Kristen itu menikmati anggur, menikmati pernikahan. Pernikahan Kristus yang terasa ada kenikmatan di dalamnya. Ya, bukan seperti dunia, sistem dunia. Enak dulu, anggur yang enak dulu, baru itu menjadi yang kurang baik. Yang baik lebih dulu, itu anggur tua. Lalu menjadi kurang baik, itu baru anggur baru. Ya, lalu terus kemudian krisis. Kehabisan air anggur. Pada saat pesta perkawinan di Kana itu kehabisan air anggur. Yesus tampil. Yesus mengubah air menjadi air anggur. Tuhan sangat memperhatikan kebutuhan kehidupan pernikahan kita akan satu kehidupan yang betul-betul bisa menikmati kebahagiaan di dalam hidup pernikahan itu. Tuhan mau tolong kita ya. Saya baca dalam satu ayat lagi sebagai ayat yang terakhir. Dalam perjamuan bagi segala bangsa, itu sebabnya ada rumah doa bagi segala bangsa. Bagi segala bangsa Tuhan mengadakan perjamuan dengan anggur yang tua benar. Anggur yang tua itu baik, anggur yang tua benar itu baik benar. Ya. Surat 3 Yohanes, bukan Injil Yohanes ya, surat 3 Yohanes 1 ayat yang ke-6. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-6.
Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Tentang kasih-Mu, Baik benar perbuatanmu, jikalau Engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. baik benar perbuatanmu ya. Tadi dikatakan ada anggur yang tua benar. Rumah doa bagi segala bangsa, kita termasuk segala bangsa. Bangsa kita, bangsa Indonesia juga termasuk satu dari segala bangsa boleh menikmati anggur yang tua benar. Anggur yang tua benar itu baik benar. Ya, kita boleh menikmati itu. Lalu sebagai balasannya, kalau Tuhan sudah merawat, memperhatikan kehidupan pernikahan kita, sehingga kita bisa menikmati bahagianya kehidupan nikah. Bahagianya kehidupan nikah baik benar. Maka sebagai timbal baliknya, sebagai reaksi dari kita adalah Alkitab sebut baik benar perbuatanmu. Tentang kasih-Mu, ini tentang kasih persaudaraan. Baik benar perbuatanmu, tidak dikatakan baik benar perkataanmu. Ya. Tapi baik benar perbuatanmu. Yesus yang telah membuat pernikahan kita bisa menikmati air anggur. Air anggur yang tua benar. Yang baik benar yang Tuhan berikan kepada kita. Reaksi spontan kita adalah kita ingin berbuat baik. Baik benar perbuatanmu tentang kasih-Mu. Ada kesaksian hidup yang luar biasa dari Tuhan. Kiranya kesaksian hidup kita ini adalah baik benar. Ya. Bukan cuma baik, tapi baik benar. Tuhan memberikan kepada kita air anggur yang baik benar. Air anggur yang tua benar. Anggur yang tua itu baik. Anggur yang tua benar itu baik benar. Mampukah kita dengan perbuatan kita sampai disebut oleh Rasul Yohanes, Rasul yang mengasihi Tuhan ini, baik benar perbuatanmu. Mampukah kita untuk itu? Biar kita berjuang keras, biar kita mohon belas kasihannya Tuhan, mohon kemurahan, mohon rahmat anugerah Tuhan, supaya kita bisa mencapai satu kesaksian yang hidup. Baik benar perbuatanmu. Sebab Tuhan sudah membuat pernikahan kita ini menjadi baik benar. Bukan cuma baik, tapi baik benar. Maka reaksinya adalah, kelanjutannya adalah kita melakukan perbuatan yang baik benar. Baik benar perbuatanmu. Alkitab tidak menekankan baik benar perkataanmu. Lebih dari perkataan, itu perbuatan. Ya. Tuhan mau tolong kita, sekalipun perkataan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, perbuatan kita juga lebih dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Tuhan mau tolong kita sekalian. Mari kita kembali datang pada Tuhan dalam doa. Boleh saya minta jemaat di rumah masing-masing bangkit berdiri untuk berdoa. Tuhan yang empunya firman, Tuhan yang pemilik firman, hamba-Mu dalam kesederhanaan, keterbatasan, belum sempurna sudah menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam pikiran dan hati hamba-Mu. Hamba kembalikan kepada Tuhan yang empunya firman. Tuhan, hamba cuma bisa menabur. Tuhan yang membuat taburan itu tertanam, bertumbuh, tertanam, berbuah-buah dalam hati pendengar sekalian. Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama di atas segala nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih sakit. Jemaat banyak yang terkena COVID ini Tuhan. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang sudah dalam pemulihan di rumah. Tuhan, singkirkan bahaya. Oh Tuhan, sehingga penyakit ini tidak mendatangkan bahaya apapun. Oh Tuhan, dengar doa kami. Dengar doa kami. Kami letakkan mereka dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpelihara aman dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak jemaat. Baik yang ada di luar kota, luar pulau, di luar negeri. Tuhan tolong. Ya Yesus, dengarlah doa kami.
Izinkan sekarang hamba-Mu mengangkat tangan untuk mohonkan doa berkat imam. Sekarang saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan jiwa-Mu pada Tuhan, arahkan pikiran-Mu pada Tuhan, arahkan juga telinga-Mu pada Tuhan. Angkat hati dan jiwa-Mu, angkat wajah-Mu, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera berlimpah-limpah dalam berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, Kristus Yesus Tuhan. Yang percaya bersama saya katakan amin. Kita akan berjumpa pada kebaktian online hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita.